Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dulhamru Putra Febrianto dari Prodi Teknik Elektro 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan bisnis dan sistem informasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sistem informasi sendiri. Sistem informasi adalah sistem yang terorganisir untuk pengumpulan, organisasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Sistem ini digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan mendistribusikan data menjadi informasi. Sistem informasi digambarkan sebagai perangkat teknologi informasi, proses bisnis, dan fungsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen suatu organisasi. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan bisnis dan sistem informasi sendiri. Kegiatan organisasi terdiri dari 3 jenis: perencanaan operasional, taktis, dan strategis. Pertama, orang-orang yang bertanggung jawab pada strategi bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Mereka biasa disebut dengan manajer strategis level 1, seperti CEO, direktur, dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang bertanggung jawab pada pengambilan keputusan di lingkungan internal. Mereka disebut manajer taktis level 2, seperti manajer, supervisor, dan sebagainya. Yang ketiga, orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan secara operasional. Mereka disebut operasional level 3, seperti kepala bagian atau bahkan staf operasional. Dengan begitu, sistem informasi mempunyai peran penting dalam bisnis, di mana sistem informasi harus dapat mendukung aktivitas atau pekerjaan baik pada level 1, 2, dan 3. Dukungan pada proses bisnis dan operasi. Sebagai konsumen, kita tanpa sadar sering kali bertemu sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan operasi di banyak toko retail tempat kita berbelanja. Misalnya, sebagian besar supermarket sekarang menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu karyawannya mencatat transaksi, melacak persediaan stok, membayar karyawan, membeli barang baru, dan menyebarkan tren penjualan. Operasi toko akan terhenti tanpa dukungan sistem informasi semacam itu. Dukungan pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi juga membantu manajer toko atau supervisor dan profesional bisnis lainnya membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, dalam supermarket, keputusan tentang jenis barang apa yang perlu ditambahkan stok atau dihentikan dan jenis apa investasi yang mereka butuhkan. Biasanya, mereka melakukan analisis yang disediakan oleh sistem informasi berbasis komputer atau SAP contohnya. Fungsi ini tidak hanya mendukung keputusan pembuatan manajer toko, pembeli, dan lainnya, tetapi juga membantu dalam hal lain seperti mencari cara untuk mendapatkan keuntungan lebih dari distributor lain. Contohnya, mengcompare harga distributor A dan distributor B. Dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Mendapatkan keuntungan strategis lebih dari pesaing membutuhkan aplikasi inovatif teknologi informasi. Sebagai contoh, manajemen toko mungkin membuat keputusan untuk menginstal kios layar sentuh di semua toko. Dengan tautan ke situs web e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia untuk berbelanja online. Fasilitas ini mungkin menarik pelanggan baru dan membangun loyalitas pelanggan karena kemudahan berbelanja dengan membeli barang yang disediakan oleh sistem informasi tersebut. Demikian, sistem informasi strategis dapat membantu menyediakan produk dan layanan yang memberikan keuntungan komparatif bisnis atas pesaingnya. Seperti yang dipaparkan di atas, maka framework sistem informasi dibedakan menjadi 3 jenis sistem, yaitu yang pertama sistem operasional. Pada tingkat sistem operasional, perhatian utama transaksi adalah untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan mencatat data transaksional
yang menggambarkan perolehan atau pengeluaran sumber daya perusahaan. Data keuangan pada piutang usaha, hutang, penggajian, dan penerimaan kas harus dicatat ketika terjadi. Ketika penjualan terjadi, data pada barang atau yang hilang dicatat. Tingkat persediaan untuk barang-barang ini disesuaikan. Label pengiriman dan slip kemasan disiapkan, dan faktur dihasilkan. Sistem ini menciptakan banyak transaksi dalam pemrosesan pesanan, inventory, dan penagihan. Sistem informasi tingkat operasional sering memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengulangan. Sistem informasi tingkat operasional, informasi yang dihasilkan biasanya berulang secara periodik, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, dapat diprediksi. Informasi ini biasanya merupakan informasi yang wajar, seperti daftar produk dengan penjualan paling laris, daftar penagihan pelanggan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sejarah. Informasi tersebut menggambarkan kegiatan organisasi yang lalu. Misalnya, output dari sistem penggajian menggambarkan pekerjaan masa lalu karyawan. Cek ke vendor menggambarkan pembelian sebelumnya oleh organisasi. Faktur pelanggan menjelaskan penjualan sebelumnya kepada mereka. Laporan stok menggambarkan perubahan terakhir dalam inventaris. Yang keempat, sifat detail. Informasi ini sangat rinci, yaitu gaji memberikan informasi detail dengan rincian gaji kotor dan bersih masing-masing karyawan. Faktur pelanggan menentukan rincian tentang pembelian yang dilakukan, jenis item, harga, kapan harus dilunasi, dan jumlah total, termasuk pajak dan biaya lainnya. Yang berikutnya ada internal. Data untuk sistem operasional berasal sepenuhnya dari sumber internal. Artinya, data untuk gaji berasal dari dokumen internal seperti kartu waktu dan catatan induk karyawan. Data untuk faktur pelanggan berasal dari pesanan penjualan dan dokumen pengiriman. Yang berikutnya ada terstruktur, bentuk data yang digunakan sebagai input dan bentuk informasi yang dihasilkan oleh sistem tingkat operasional sangat terstruktur, sehingga mudah dipahami dan dilacak. Yang berikutnya ada akurat. Keakuratan data yang digunakan sebagai input ke sistem tersebut dan dari output yang dihasilkan oleh sistem tersebut sangat tinggi. Formula yang dibutuhkan biasanya hanya matematika sederhana. Misal, untuk contohnya, jumlah total yang harus dibayar merupakan jumlah subtotal pada masing-masing item. Yang kedua ada sistem taktis. Sistem informasi taktis berbeda dari sistem informasi operasional dalam tujuan dasarnya. Tujuan sistem informasi taktis bukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional, tetapi untuk membantu manajer mengendalikan operasi-operasi ini. Akibatnya, jenis data yang digunakan sebagai input dan informasi yang dihasilkan sebagai keluaran juga berbeda dari jenis data yang terlibat dalam sistem informasi. Sistem taktis memberikan manajer tingkat menengah dengan informasi yang mereka butuhkan untuk memantau dan mengendalikan operasi dan melokalisasikan sumber daya mereka secara efektif. Sistem informasi taktis juga dapat menghasilkan informasi ketika dibutuhkan, yaitu secara ad hoc. Misalnya, setelah manajer produksi mengidentifikasi produk apa yang harus disediakan oleh periode berikut. Mereka membutuhkan informasi apa saja, yaitu produk yang paling laris, produk apa saja yang mempunyai stok cukup, produk apa saja yang diprediksi akan laris, dan informasi itu didapatkan bisa kapan saja, atau ad hoc. Dalam sistem taktis, data transaksi dirangkum, dikumpulkan, atau dianalisis. Sistem taktis menghasilkan berbagai macam laporan, termasuk laporan ringkasan, laporan pengecualian, dan laporan ad hoc. Ringkasan laporan
memberikan manajemen dengan total rata-rata dan data penting, dan abstrak penting tentang kegiatan organisasi. Contoh laporan ringkasan mungkin adalah daftar total jam reguler dan lembur yang diperoleh di setiap pabrik selama seminggu berdasarkan klasifikasi pekerjaan. Contoh lain adalah daftar total penjualan mingguan oleh tenaga penjual, produk, dan wilayah penjualan. Laporan pengecualian, seperti peringatan bagi para manajer ketika hasil dari operasi tertentu melebihi atau tidak, yang diharapkan standar untuk organisasi. Contoh laporan pengecualian adalah daftar semua pabrik yang telah mencatat lebih banyak jam lembur dari yang diharapkan selama seminggu. Contoh lain, daftar tenaga penjualan yang penjualannya berada di bagian atas dan di bawah 10% dari organisasi. Yang ketiga, ada sistem strategis. Tingkat ketiga dalam kerangka kerja sistem informasi adalah perencanaan strategis. Sistem informasi perencanaan strategis dirancang untuk memberikan informasi yang membantu manajer puncak dalam membuat keputusan perencanaan jangka panjang bagi organisasi. Perbedaan antara sistem informasi perencanaan strategis dan sistem informasi taktis tidak terlalu jelas karena kedua jenis sistem informasi dapat menggunakan beberapa data yang sama. Misalnya ketika manajer tingkat menengah menggunakan informasi penganggaran untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tujuan organisasi. Penganggaran menjadi kegiatan pengambilan keputusan taktis ketika manajemen puncak menggunakan informasi penganggaran untuk merencanakan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Penganggaran menjadi kegiatan perencanaan strategis. Dalam kedua kasus tersebut, informasi anggaran yang akurat disampaikan secara tepat waktu kepada para manajer adalah fungsi penting dari sistem informasi keuangan organisasi. Namun, perbedaan utama antara sistem harus dilakukan dengan siapa yang menggunakan data dan untuk apa mereka menggunakannya. Manajemen puncak biasanya menggunakan sistem informasi perencanaan strategis untuk menetapkan tujuan organisasi jangka panjang. Manajer menengah biasanya menggunakan sistem informasi taktis untuk mengontrol bidang pengawasan mereka dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Meskipun data yang digunakan dalam sistem informasi perencanaan taktis dan strategis terkadang tumpang tindih, biasanya ada perbedaan dalam data yang digunakan oleh kedua sistem informasi tersebut. Sistem informasi perencanaan strategis seringkali memiliki karakteristik ini. Yang pertama adalah ada perspektif masa depan. Sistem ini berorientasi pada sistem masa depan dan bersifat prediktif. Yang kedua ada data eksternal. Yang berikutnya ada format tidak terstruktur. Dan yang terakhir ada subjektivitas. Berikut presentasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.